Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audelia Khadijah Wildiana Rahman dari kelas 91 nomor absen 06. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan dan hewan. 2. Menjelaskan hubungan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Menjelaskan macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, mengevaluasi penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita simak pertama tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalian pernah gak sih berpikir di muka bumi ini sangat banyak tumbuhan? Gimana sih kok tumbuhan bisa sebanyak itu? Terus, pernah gak sih kalian berpikir bahwa sumber daya alam hayati itu terus-menerus digunakan, tapi kok tidak mengalami kepunahan? Itu bagaimana? Pasti kalian pernah berpikir seperti itu. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak dan pelajari video selanjutnya. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak spesies tumbuhan atau kultivar tertentu. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan kenapa nih tumbuhan terus-menerus ada? Karena adanya sebuah perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tumbuhan biji atau spermatopita, yang kedua tumbuhan paku Pteridopita, yang ketiga tumbuhan lumut atau yang dikenal dengan Bryophyta. Tumbuhan biji atau spermatopita ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae, yang kedua tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Jadi Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang berada di dalam bakal buah atau ovarium. Nah, bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan tersusun oleh daun, buah, atau yang disebut dengan karpel. Nah, bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji yang berkembang menjadi biji yang sering kita lihat selama ini pada buah-buahan. Nah, adapun perkembangbiakan pada Angiospermae ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu vegetatif. Vegetatif ini yang melibatkan anggota tubuh pada tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Yang kedua itu adalah generatif yang melibatkan sel sperma dan sel telur si tumbuhan, yaitu benang sari dan kepala putik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak lebih dalam lagi. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami dan 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami itu maksudnya apa? Jadi, alam itu yang gak dibuat-buat tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan ini biasanya dibantu oleh manusia, seperti itu. Vegetatif alami yang pertama ada rizoma, jadi dia ini berkembang biak dengan tunas batang yang berada pada dalam tanah. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya ada stolon, jadi batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah seperti batang pohonnya stroberi. Dan kemudian juga ada umbi lapis yang susunannya berlapis-lapis.
sehingga disebut sebagai umbi lapis. Biasanya itu pada bawang-bawangan, contohnya seperti bawang bombay dan juga bawang merah. Selanjutnya juga ada umbi batang. Jadi pengembangan pada bagian batang di dalam tanah, cuma yang ada di dalam tanah ya, bukan yang di luar tanah. Nah, itu biasanya batang tersebut itu memiliki atau menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti ubi jalar dan juga kentang. Dan yang selanjutnya ada kuncup adventif daun. Kuncup yang terdapat pada bagian tepi daun, contohnya cacar bebek. Selanjutnya, vegetatif buatan yang dibantu manusia seperti mencangkok, meduk, dan juga stek. Mencangkok itu mengupas kulit batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Selanjutnya merunduk. Merunduk ini membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang terbenam tumbuh akar. Dan yang selanjutnya ada stek. Stek itu memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman yang kemudian menghasilkan individu baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif. Adanya peleburan sel sperma dan sel telur sehingga berbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Keturunan yang dihasilkan mempunyai sifat dan karakter gabungan dari kedua induk, sehingga tumbuhan baru bervariasi. Perkembangbiakan generatif memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah 1. Penyerbukan atau polinasi, yang merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan ini dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan jenis perantaranya. Pelantara yang pertama yaitu adalah animogami. Animogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kemudian entomogami. Entomogami ini merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Selanjutnya juga ada ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Dan selanjutnya juga ada kiroterogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh kelelawar. Dan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Sedangkan penyerbukan serbuk sari ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua penyerbukan tetangga atau geotonogami, yaitu bunga lain pada tanaman yang sama. Yang ketiga penyerbukan silang, alogami atau xenogami, yaitu yang berasal dari tumbuhan jenis yang sama. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu berasal dari bunga tumbuhan lain jenis yang berbeda. Yang kedua ada pembuahan atau fertilisasi, peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau yang sering disebut sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur yang sering disebut dengan ovum. Nah, ini merupakan gambar proses pembuahan atau fertilisasi. Jadi, serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian, setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, yang sesuai serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi 2. 2 inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke dalam bakal biji. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum yang membentuk zigot atau calon individu baru. Dan 1 inti sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan atau tumbuhan ganda. Yang ketiga yaitu penyebaran biji.
penyebaran biji atau benih dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan faktor penyebar untuk memindahkan bunga secara biotik maupun abiotik. Ada pula perantara penyebaran biji. Yang pertama, anemokori, yaitu penyebaran dengan bantuan angin. Yang kedua, hidrokori, yaitu penyebaran yang dibantu dengan bantuan air. Yang ketiga, zukori, yaitu penyebaran yang dibantu oleh hewan. Nah, zukori ini dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, entomokori atau serangga, chiropterokori atau kalilawar. Yang ketiga, ornitokori atau burung, dan mammokori yaitu mamalia. Selanjutnya, artropokori, yaitu penyebaran yang dibantu oleh manusia. Dan yang keempat, perkecambahan, yang dikenal ketika biji tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dormanasi adalah peristiwa ketika biji mengalami istirahat. Setelah dormanasi, maka biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Yang pertama itu ada proses penyerbukan, yang kedua struktur biji, yang ketiga struktur buah, yang keempat proses perkecambahan, yang kelima struktur bunga, dan yang keenam struktur benang sari, yang ketujuh struktur putik, dan yang terakhir yang kedelapan struktur serbuk sari. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.